Sword of Coming, episode 136. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Saat bermalam di alam liar, seseorang harus bertugas berjaga sepanjang malam. Sebelum mencapai stasiun relay bantal di kota Lilin Merah, Chen Pingan bertugas berjaga pada paruh pertama malam, sementara Zhu He mengambil alih tugas pada paruh kedua malam. Kini setelah Zhu He tidak lagi bersama kelompoknya, Lin Souyi menjadi orang yang bertugas berjaga pada paruh pertama malam, sementara Chen Pingan tetap terjaga pada paruh kedua malam, dan peran mereka adalah menjaga api unggun tetap menyala serta mengawasi serangan tak terduga. Chen Pingan cukup familiar dengan tugas ini. Selama proses pembakaran tembikar, menjaga api tetap menyala merupakan hal yang sangat penting. Chen Pingan telah magang di tungku pembakaran selama bertahun-tahun, dan meskipun Pak Tua Yao tidak pernah mengajarinya keterampilan penting pembakaran tembikar karena ia menganggap Chen Pingan kurang terampil, Chen Pingan jarang sekali membuat kesalahan saat melakukan semua tugas manual lainnya. Oleh karena itu, dia sangat akrab dengan tugas seperti tugas jaga malam, yang merupakan ujian berat bagi kesabaran dan tekad seseorang. Selain itu, saat begadang, ia dibiarkan sendiri di tempat yang tenang, sehingga ia bebas berlatih meditasi berjalan dan berdiri seperti yang dijelaskan dalam panduan mengguncang gunung. Sesekali, ia juga bisa menenun sandal jerami, atau mengeluarkan potongan kecil panggung pembunuh naga untuk mengasah pedang Li Baoping. Seiring ia semakin mahir dalam meditasi berdiri, semburan ki yang bagaikan naga berapi di dalam tubuhnya akhirnya memilih sepasang titik akupuntur untuk berdiam. Meditasi berdiri ini, ditambah dengan teknik pernapasan Chen Pingan, akan menempatkannya dalam kondisi setengah tertidur lelap. Meskipun hawa dingin musim semi masih terasa lama tahun ini, dan panasnya musim panas masih menjadi kenangan samar tahun sebelumnya, Chen Pingan tidak akan merasa kedinginan, sekalipun ia secara tidak sengaja membiarkan api unggun padam saat ia bertugas berjaga di paruh kedua malam. Setiap kali ia berhenti dari meditasi berdiri dan beralih ke meditasi berjalan, ia akan merasakan rasa hangat di sekujur tubuhnya, dan ia tidak merasa lelah sama sekali saat bepergian di siang hari. Pada malam ini, Chen Pingan terus duduk di samping api unggun untuk bermeditasi, dan semburan ki dalam tubuhnya dengan cepat mengalir di sepanjang titik akupuntur di dekat dantiannya, seperti ikan mas yang berenang melawan arus air. Semburan ki itu kemudian terhenti sebentar di titik akupuntur yang telah ditinggalkan oleh gumpalan ki pedang itu, bagaikan seorang pengembara yang beristirahat sebentar di stasiun pemancar atau seorang pendaki yang beristirahat di tengah-tengah pendakian gunung, lalu terus bergerak ke atas hingga ke belakang leher Chen Pingan, lalu kegelabelannya dalam satu gerakan. Chen Pingan membuka mata dan mengembuskan napas, lalu bangkit berdiri dan melompat-lompat ringan beberapa kali. Tiba-tiba, ia berbalik dan mendapati Yulu, yang telah turun dari kereta kuda dan perlahan mendekati api unggun sambil memegang seikat ranting kering di tangannya. Ia kemudian berjongkok di samping api unggun dan dengan hati-hati memasukkan ranting-ranting ke dalam api satu demi satu alih-alih melemparkannya sekaligus begitu saja, api pun segera berkobar dengan lebih hebat. Yulu mengulurkan tangannya ke arah api sebelum menggosok-gosokkannya, lalu menoleh ke Chen Pingan sambil tersenyum dan bertanya, "Chen Pingan, bolehkah aku ikut tugas jaga malam mulai sekarang? Kamu harus berlatih meditasi berdiri dan berjalan, dan sebaiknya kamu tidak terganggu saat melakukannya. Saya yakin Anda bisa melihat bahwa saya memiliki tingkat kebugaran yang baik, jadi jika Anda bersedia mempercayai saya dengan senang hati akan mengambil alih 4 jam sebelum fajar." Chen Pingan menggelengkan kepala. "Saya menghargai tawaran baik Anda, tetapi untuk saat ini, pengaturan seperti itu belum diperlukan." Yulu tahu bahwa Chen Pingan masih belum cukup percaya padanya untuk menyerahkan keselamatan semua orang kepadanya, tetapi ia sama sekali tidak terganggu oleh hal itu. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Jika kau membutuhkanku untuk mengambil alih, jangan ragu untuk mengatakannya. Aku juga ingin melakukan sesuatu untuk semua orang. Kalau tidak, aku merasa seperti beban yang tak berguna." Wajah Yulu yang bersudut dan matanya yang cerah diterangi oleh api, dan Chen Pingan dapat dengan jelas merasakan niat baiknya, jadi dia tersenyum dan menjawab, "Aku pasti akan melakukannya." "Saat ini, sudah musim panas, tapi cuacanya masih seperti akhir musim semi," ujar Yulu dengan santai. "Cuaca memang agak aneh tahun ini," Chen Pingan setuju. Setelah berbincang-bincang sebentar, Yulu berdiri hendak pamit, dan Chen Pingan memperhatikan saat dia pergi. Menurut apa yang Lin Souyi katakan kepadanya secara pribadi,
Yulu tampaknya bukan pemain Go yang sangat hebat, dan dia tidak pernah melakukan gerakan yang cemerlang, tetapi kenyataannya, dia adalah pemain Go yang lebih unggul daripada Xie yang memiliki gaya yang jauh lebih agresif dan menyerang. Chen Ping'an telah menyadari bahwa Yulu sangat teliti dalam segala hal yang dilakukannya, dan Lin Souyi setuju dengan pernyataan ini, sambil mengatakan bahwa Yulu bahkan lebih dapat diandalkan dan cakap daripada pejabat istana kekaisaran yang paling berpengalaman dan berpengalaman. Kualitas ini telah diamati Chen Ping'an berkali-kali. Misalnya, Yulu hanya beberapa kali melihat Chen Ping'an menenun sandal jerami sebelum ia mampu menenun sendiri, dan ia melakukannya dengan standar yang cukup tinggi. Bahkan, sandal jerami yang ia kenakan saat ini ditenun sendiri. Contoh lain adalah ketika Chen Ping'an sedang memancing, Yulu sering mengamati dari pinggir sambil berdiam diri, mencatat kapan Chen Ping'an melempar kailnya, ke perairan mana ia melempar, bagaimana ia melempar kailnya, bagaimana ia melelahkan ikan besar dengan kailnya, bagaimana ia menarik ikan keluar dari air, bagaimana ia mencegah ikan terlepas dari kail saat melompat keluar dari air, dan banyak detail menarik lainnya yang terkait dengan kegiatan memancing. Suatu ketika, Chen Ping'an sedang sibuk dengan hal lain, jadi Yulu bertanya apakah ia bisa mencoba memancing menggantikan Chen Ping'an. Meskipun tidak memiliki pengalaman memancing sebelumnya, Yulu cukup mahir. Chen Ping'an tidak berkomentar apapun tentang semua ini, tetapi ia telah mengamati Yulu dengan saksama selama ini. Kesimpulannya adalah jika Yulu orang baik, maka ia pasti bisa melakukan beberapa hal fantastis, tetapi jika ia orang jahat, maka Chen Ping'an bahkan tidak berani membayangkan apa yang bisa ia lakukan. Malam yang tenang pun berlalu. Selain api unggun yang semakin meredup di samping Chen Ping'an, sebuah lampu telah dinyalakan di kereta di kejauhan dan tetap menyala sepanjang malam. Sepertinya Cui Chan begadang semalaman membaca buku. Hanya secercah cahaya yang muncul di langit ketika Chen Ping'an memulai latihannya hari itu. Ia tiba di tempat di tengah gunung horizontal dengan pemandangan paling terbuka dan mulai berlatih teknik tinjunya. Saat berlatih, ia perlahan-lahan bergabung dengan Li Baoping dan Lin Souyi. Adapun Li Huai, ia adalah yang paling gigih di antara ketiga bersaudara itu, dan ia hanya bergabung dengan Chen Ping'an berlatih teknik tinju sebentar sebelum bergegas pergi. Yulu dan Xie sudah terbiasa dengan hal ini, dan pada hari itu, Cui Chan membuka tirai sebelum melangkah keluar kereta kuda, di mana ia mengamati latihan teknik tinju Chen Ping'an dan ketiganya. Awalnya, ia memandang rendah praktik ini, sering memutar bola matanya sebelum kembali ke kereta. Namun, seiring berjalannya waktu, ia menghabiskan lebih banyak waktu mengamati praktik mereka. Setelah sarapan, semua orang mulai mendaki jalan setapak menuju puncak gunung. Sepanjang jalan, mereka melewati kuil Azure Maiden dan pohon cemara tua. Jika seseorang hanya melihat ukuran pohon itu dan mengabaikan betapa kayanya pohon itu, maka pohon itu sudah sebanding dengan pohon lokas tua di Jewel Small World. Lin Souyi mengira Chen Ping'an akan melanjutkan perjalanannya, tetapi yang mengejutkannya, Chen Ping'an mengunjungi kuil untuk melihat-lihat, lalu memanggil Li Baoping, Li Huai, dan Lin Souyi untuk masuk. Ternyata, bagian dalam kuil berantakan total, dan tercium bau alkohol yang menyengat. Li Huai mendongak ke arah patung dewa di atas alas kuil, dan bagaimanapun dia melihatnya, dia tidak bisa melihat kemiripan antara patung itu dengan roh wanita yang telah bermain melawan Lin Souyi malam sebelumnya. Sepanjang perjalanan mereka, Lin Souyi adalah orang yang paling banyak berinteraksi dengan Dewa Yin, sehingga ia lebih akrab dengan hal-hal yang berhubungan dengan hantu dan roh, dan ia memberikan penjelasan kepada Li Huai, mengatakan kepadanya bahwa karena banyak penduduk lokal di daerah itu sangat berterima kasih kepada para dewa yang memberikan mereka perlindungan, mereka sering membuat patung dewa untuk memiliki wajah sebagus mungkin. Akibatnya, banyak patung dewa yang tidak menyerupai dewa sebenarnya yang diwakilinya, tetapi hal itu tidak menghalangi dewa tersebut untuk disembah. Semua orang menghabiskan waktu hampir 1 jam untuk membersihkan kuil, dan baru setelah itu mereka melanjutkan perjalanan. Sebelum berangkat, Lin Souyi berdiri sendiri di samping futon di kaki patung dewa, lalu menangkupkan tinjunya sebagai salam perpisahan kepada sang gadis biru langit. Pada saat yang sama, Cui Chan melangkah masuk ke kuil bersama Yulu, dan Cui Chan mengamati sekelilingnya sejenak sebelum berjalan menuju alas tempat patung itu berdiri. Ia melirik pembakar dupa kecil yang berdebu dan mendapati bahwa itu hanyalah pembakar tembaga biasa, tetapi meskipun sudah ada di sana selama berabad-abad, permukaan pembakar itu masih berkilau terang. Ada banyak sekali batang dupa yang ditumpuk di dalam pembakar, dan jelaslah bahwa meskipun kuil ini tidak tercantum dalam catatan silsilah Yellow Coordination, yang menjadikannya kuil ilegal yang seharusnya ditutup, kuil ini jelas merupakan tempat ibadah yang sangat populer, terutama mengingat ukurannya yang kecil. Tiba-tiba, Cui Chan berpesan, Yulu, kau harus membungkuk setiap kali kau bertemu kuil.
Dengan begitu, kau akan mengumpulkan karma baik dengan tanah. Yulu tidak begitu mengerti apa yang baru saja diberitahukan kepadanya, tetapi dia tetap mengikuti instruksi Cui Chan dan membungkuk 3 kali ke kuil. Sementara itu, Xie berdiri di luar pintu masuk kuil dengan seruling bambu terikat di pinggangnya. Setelah meninggalkan Gunung Horizontal, rombongan tiba di sebuah kota prefektur di negara Pengadilan Kuning. Untungnya, Chen Pingan dan yang lainnya telah menyaksikan kemegahan jalur perbatasan tersebut, dan sebagai titik pertemuan 3 sungai, kota Lilin Merah juga merupakan tempat yang ramai dan berkembang pesat, sehingga mereka sudah siap secara mental untuk pemandangan yang menanti mereka di kota-kota di dunia luar. Meski begitu, Li Huai masih terlihat agak pemalu, dan bahkan patung-patung kayu yang sering dipegangnya telah dikembalikan ke dalam rak buku kecilnya. Dokumen identitas dan kunjungan rombongan Chen Pingan berasal dari Kabupaten Mata Air Naga, Kekaisaran Li Agung, dan prosedur masuk ke kota pun berjalan sangat cepat dan lancar. Meskipun negara Pengadilan Kuning merupakan milik negara Sui Agung, bukan Kekaisaran Li Agung, Kekaisaran Li Agung telah menaklukkan seluruh wilayah utara benua, dan ekspansi ke selatan tak terelakkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Oleh karena itu, negara Pengadilan Kuning selalu memberikan perlakuan istimewa kepada para cendekiawan keliling dari Kekaisaran Li Agung, dan tidak sampai menyembah mereka sebagai dewa. Lagi pula, ada kemungkinan besar negara Pengadilan Kuning akan menjadi negara cabang Kekaisaran Li Agung suatu saat nanti. Kekaisaran Lu pernah menjadi penguasa utara benua Fiel berharga timur, namun bukan hanya kekaisarannya yang runtuh, bahkan seluruh anggota klan kekaisaran telah diturunkan menjadi tahanan rendahan, sehingga menjadi contoh yang bodoh jika diabaikan oleh negara Istana Kuning. Sebelum memasuki kota, Chen Pingan telah bertanya kepada penduduk setempat tentang tempat-tempat indah apa saja yang bisa dikunjungi di kota tersebut. Hal ini karena selama perjalanan mereka ke Akademi Tebing Gunung, Chen Pingan ingin Li Baoping dan yang lainnya dapat melihat sebanyak mungkin gunung, sungai, kuil, dan tempat-tempat menarik lainnya yang terkenal, selama keadaannya aman. Dia tidak ingin mereka menundukkan kepala dan melakukan perjalanan ke Mountain Cliff Academy, hanya untuk kehilangan semua pemandangan di sepanjang jalan dan berakhir dengan hanya kenangan perjalanan yang melelahkan dan bertahan hidup di alam liar. Di kota ini, mereka akan mengunjungi kuil dewa kota tertua di negara Yellow Court. Mural dinding yang sangat terkenal di kuil tersebut menggambarkan 18 jurang hukuman, dan konon mural-mural tersebut begitu nyata sehingga membuat orang merasa seolah-olah benar-benar berada di jurang hukuman. Setelah menanyakan beberapa petunjuk arah, rombongan itu berjalan menuju kuil dewa kota menyusuri jalan lebar. Tiba-tiba, keributan terdengar di belakang mereka, dan Chen Pingan berbalik dan menemukan pemandangan yang menakjubkan, sesuatu yang tak akan pernah bisa ia lihat di Kekaisaran Li Agung. Ada sekitar 7 atau 8 pemuda dan pemudi berpenampilan terhormat, semuanya mengenakan gaun yang berkibar, dan mereka dipimpin oleh seorang pria tua berambut putih saat mereka berjalan dengan angkuh di sepanjang jalan. Salah satu dari mereka menunggangi kuda tunggang hitam raksasa, sedangkan yang lain menunggangi ular merah tua besar yang panjangnya lebih dari 20 kaki yang melata di belakang mereka, dan satu lagi membawa busur tanduk banteng besar di punggungnya. Kerumunan orang di jalan yang ramai itu segera berpisah untuk memberi jalan bagi kelompok petani itu, dan beberapa anak yang tidak menyadari betapa gawatnya situasi tersebut diseret paksa dari jalan oleh orang tua mereka untuk bersembunyi di toko-toko di kedua sisi jalan. Pemilik ular merah tua yang besar itu tidak berusaha keras untuk mengendalikan makhluk itu, dan ia melata di sepanjang jalan tanpa kendali. Lebih lanjut, ada baju sirah merah yang terpasang di atas kepala dan ekornya, membuatnya tampak semakin gagah dan mengancam. Alih-alih meluncur lurus, ia sesekali akan menyimpang ke arah toko-toko di kedua sisi jalan, tempat ia akan berhenti dan mengangkat kepalanya untuk memandang penduduk kota yang ketakutan. Seorang anak kecil begitu ketakutan dengan tatapan mengancam ular itu hingga ia menangis, dan orang tuanya buru-buru menutup mulutnya dengan tangan karena ngeri. Syukurlah, ular itu terus maju, tetapi tepat ketika ayah anak itu menghela napas lega, ular itu tiba-tiba mencambukkan ekornya ke wajah pria itu, membuatnya terguling-guling di udara beberapa kali sebelum jatuh tersungkur ke tanah. Ia kemudian memuntahkan seteguk darah sebelum berjuang berdiri, lalu melarikan diri bersama istri dan anaknya yang ketakutan. Berdiri agak jauh, Chen Pingan dapat melihat bahwa beberapa orang yang lewat merasa senang atas kemalangan keluarga itu, beberapa lainnya meringkuk ketakutan, dan beberapa lainnya menonton dengan takjub, tetapi tampaknya tak seorang pun menganggap tindakan ular itu sebagai sesuatu yang tidak pantas. Lin Soyi mencengkeram jimat di lengan bajunya sambil berdiri di samping Chen Pingan, sementara Li Baoping dan Li Huai berdiri lebih dekat ke arah toko-toko. Kereta kuda yang ditumpangi Cui Chan juga menyimpang dari jalur aslinya saat Yulu menuntunnya ke pinggir jalan sebelum menghentikannya.
Rombongan makhluk abadi itu segera tiba di samping rombongan Chen Pingan, dan lelaki tua itu mengatakan sesuatu kepada sekelompok kultivator muda di belakangnya, yang kemudian membuat mereka semua segera menoleh ke arah Chen Pingan dan yang lainnya, sebagian dengan ekspresi provokatif, sebagian lagi dengan tatapan penasaran di mata mereka. Pada saat yang sama, pemilik ular merah akhirnya memanggil makhluk itu, memerintahkannya untuk tetap di sisinya. Jelas bahwa lelaki tua itu telah memperingatkan mereka untuk lebih berhati-hati jika mereka bertemu dengan sesama pembudidaya selama perjalanan mereka. Saat melewati rombongan Chen Pingan, lelaki tua itu tersenyum tipis kepada mereka, berpose sebagai sosok yang berwibawa, dan dia juga mengangguk kecil ke arah Lin Soyi. Setelah itu, kedua kelompok berpisah tanpa insiden apapun. Cui Chan keluar dari kereta, lalu menendang Xie Xie ke samping, meskipun Xie Xie sebenarnya tidak menghalangi jalannya. Ia melompat turun dari kereta, lalu berkata dengan suara acuh tak acuh yang terdengar oleh Chen Pingan, beginilah keadaan di luar Kekaisaran Li Agung. Chen Pingan dapat melihat bahwa hanya setelah kelompok petani itu pergi, beberapa penjaga resmi tiba di tempat kejadian untuk memulihkan ketertiban, tetapi mereka hanya muncul sebagai formalitas daripada benar-benar melakukan sesuatu yang berguna. Apakah pihak berwenang tidak peduli dengan kejadian ini? Tanya Chen Pingan. Cui Chan tersenyum sambil menjawab, mereka tidak peduli, atau mereka terlalu takut untuk melakukan apapun, dan bahkan ada beberapa pejabat yang berkorban demi kesempatan untuk menjilat para petani ini. Chen Pingan menoleh ke arah Li Baoping dan Li Huai, lalu berkata dengan suara pelan, ayo kita lanjutkan. Cui Chan tidak kembali ke keretanya, melainkan berjalan perlahan di antara rombongan Chen Pingan dan kereta kuda. Lengan bajunya berkibar-kibar di sekelilingnya dengan megah, membuatnya tampak seperti dewa yang anggun.